إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah a'azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa wajib kita ucapkan atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat tak terhingga ini. Sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk duduk bermajelis di masjid ini dalam rangka menambah ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada kesempatan ini akan kita kaji sebuah tema, yakni Kitabul Imarah dalam Sahih Muslim, yang ini merupakan oleh-oleh dari daurah ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Khalid Ad-Dufairi hafidhuhu ta'ala dari Kuwait. Walhamdulillah, Kitabul Imarah bisa kita selesaikan dengan baik bersama beliau. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini dan juga kesempatan berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pembahasan seputar Kitabul Imarah untuk antum semuanya secara garis besar. Oleh sebab itu, ikhwan fillah a'azakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi bimbingan dan kemudahan untuk bisa menyelesaikan pembahasan tentang Kitabul Imarah di majelis ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi Kitabul Imarah, Kitab Al-Imarah. Al-Imarah hamzahnya dikasrah. Itu memiliki makna al-khilafah, yaitu tentang pemerintahan, tentang urusan ketatanegaraan.
Adapun kalau hamzahnya di fathah, al-amarah itu memiliki makna al-alamah, tanda. Di amaratus sa'ah, tanda hari kiamat. Sehingga pembahasan yang akan kita kaji ialah dengan menggunakan hamzah yang dikasrah. Kitabul Imarah, kitab yang membahas tentang masalah ketatanegaraan dalam Islam. Mengapa saya sampaikan di sini? Karena memang kebiasaan para mahasiswa kalau soal ini mereka sangat aktif, sehingga perlu adanya bimbingan dari syariat Islam tentang masalah ini, sehingga tidak terfitnah dan tidak tergelincir ke jalan yang sesat. Waliyadzubillah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, bab an-nas taba'un li Quraisy wal khilafatu fi Quraisy. Bab umat manusia itu selalu mengikuti orang Quraisy dan kepemimpinan itu harus dipegang oleh orang Quraisy. Imam Muslim membawakan hadis dalam sahihnya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab wa Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Al-Mughirah ya'ni Al-Hizmi. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah yakni Al-Hizmi wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Amr an-Naqid. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Amr an-Naqid. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Kilahuma an Abi Zinad. Keduanya dari Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj. Al-A'raj ini namanya ialah Abdurrahman bin Hurmuz. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, wa fi hadis Zuhair yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Amr riwayatan. Dan dalam hadis Zuhair yang mana dia menyambung hadis ini sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Amr juga berkata dalam satu riwayat, ucapan yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya marfu, sama dengan ukhilalana nabi akhalalana atau ukhilalana ya, atau khurimna gitu ya, diharamkan bagi kita atau dihalalkan bagi kita. Itu ucapan sahabat, tetapi hukumnya sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya fi hukmir marfu. Hukumnya sama dengan hadis marfu, sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisy fi hadha asy-sya'n." Umat manusia itu mengikuti orang Quraisy dalam urusan ini. Muslimuhum li muslimihim. Orang muslim mengikuti orang muslim Quraisy. Wa kafiruhum li kafirihim. Orang kafir juga mengikuti orang kafir Quraisy. Naam. Al-Imam Muslim telah membawakan hadis ini dengan memberi bab An-nas taba'un li Quraisy wal khilafatu fi Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya syarat seorang
bisa menjadi khalifah adalah harus dari suku Quraisy. Dan ini adalah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan kasta, tetapi ketetapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi seorang pemimpin ideal, seorang khalifah ideal, pimpinan negara dan pimpinan kaum muslimin secara umum itu haruslah dari apa? Suku Quraisy. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun mereka-mereka yang masuk dalam kelompok Mu'tazilah, kelompok rasionalis, menolak mentah-mentah hadis ini. Kenapa? Tadi itu. Apa bedanya suku Quraisy dengan selain Quraisy? Ya, sama-sama makan nasi atau sama-sama makan kurma misalkan, ya. Sama-sama manusia. Mengapa harus suku Quraisy yang memegang khilafah? Ini hadis yang batil. Dalil dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting dia bertakwa, yang paling takwa itu yang paling mulia. Naam, siapa yang bilang orang yang paling bertakwa itu selain orang yang paling mulia itu selain orang yang bertakwa? Enggak ada, semuanya sepakat. Tapi dalam urusan khilafah, yang memegang tumpuk kepemimpinan itu ialah suku Quraisy. Ya, orang Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy, Muawiyah Quraisy, Yazid Quraisy, Umar bin Abdul Aziz Quraisy. Ya, nah. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkumpullah para sahabat untuk menentukan siapakah khalifah pengganti beliau yang akan memegang kendali umat Islam ini. Di situ orang-orang Ansor yang bukan dari suku Quraisy juga mengajukan calon. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, ketika disampaikan kepada mereka tentang hadis ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang protes. Ya, terpilihlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pertama. Dan orang-orang Ansar tidak diprotes. Kenapa? Karena memang Abu Bakar adalah dari suku Quraisy dan mereka tidak. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada seorang pemimpin yang bukan suku Quraisy, apakah wajib kita taati? Naam. Wajib kita taati apabila dia seorang muslim dan sebagai seorang pemimpin yang sah. Wajib ditaati fil ma'ruf. Tetapi bukan seorang pemimpin yang ideal dalam syariat. Tetap dapat hak ditaati, ya kan? Nah. Jadi kalau suruh milih begitu, ini Quraisy, ini tidak Quraisy, dipilih yang Quraisy. Begitu, ya. Nah, seandainya di Indonesia ini misalkan ada seorang Quraisy yang berilmu agama yang baik, muslim, maka lebih layak menjadi pemimpin daripada yang lainnya. Tapi seandainya kok yang terpilih bukan dari Quraisy, wajib ditaati, tapi bukan tipe pemimpin yang ideal dalam syariat. Ya, nah, seperti itu. Muslimuhum li muslimihim, wa kafiruhum li kafirihim. Sejak dulu memang Muslim pada zaman Rasulullah selalu pemimpinnya ialah suku Quraisy, suku yang terhormat yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Rasulullah lahir, ya.
Nah, orang kafir juga begitu. Sejak zaman jahiliyah dulu. Kalau mau milih pemimpin, pilih yang Quraisy. Kenapa? Memang mereka punya kekuatan dalam skala hal dibandingkan dengan suku yang lain. Abu Jahal, Quraisy. Abu Lahab, Quraisy. Tapi pentolaknya orang kafir, begitu saja. Ya, namanya kafirhum dikafirihim. Nah, itu ikhwan fillah azakum. Ini syarat yang pertama, syarat ideal dalam menentukan seorang khalifah Quraisy, ya. Nah. Wa haddatsana Muhammad bin Rafi. Haddatsana Abdul Razzaq. Haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih. Qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsa minha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih. Ia berkata, ini adalah hadis yang kami diceritai oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyebutkan di antara hadis yang didengar dari Abu Hurairah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisyin fi hadha sya'ni. Muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafirhum taba'un li kafirihim." Manusia itu biasa mengikuti suku Quraisy dalam perkara-perkara yang ini, perkara agama ini, ya. Muslim mengikuti muslimnya Quraisy. Yang kafir juga mengikuti apa ini? Orang kafir dari suku Quraisy. Aslinya menjadikan mereka sebagai apa ini? Pemimpin. Ya. Nah. Dan ini merupakan ijma' sahabat wa tabi'in faman ba'dahum. Ya. Jadi syaratnya harus apa ini? Quraisy. Jadi jangan menentang tentang masalah ini, berarti menentang sabda Rasulullah. Ini bukan suku Quraisy yang merekayasa. Bukan. Seperti Al-Quran berbahasa Arab, maka bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan yang lain. Jangan protes. Memang Allah memilih bahasa Arab sebagai apa ini? Bahasa kitab sucinya. Ya. Berarti termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya. Tidak bisa kemudian kita protes. Ya. Nah. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib al-Harisi telah menceritakan kepada kami Rauh. Rauh ini nama lengkapnya adalah Rauh bin Ubadah. Haddatsana Ibnu Jurayj telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj namanya ialah Abdul Malik Ibn Jurayj. Haddatsani Abu Zubair telah menceritakan kepada kami Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, bahwa sungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-nasu taba'un li Quraisyin fil khairi wasyarr. Manusia itu selalu mengikuti orang Quraisy dalam kebaikan atau dalam apa ini? Kejelekan. Yang dimaksud fil khair ialah fil Islam. Yang dimaksud fil syarr ialah fil jahiliyah. Ketika masa-masa Islam, orang Muslim memilih pemimpinnya dari suku Quraisy. Ketika masa-masa jahiliyah, mereka orang kafir juga memilih pemimpinnya dari kalangan Quraisy. Gitu ya. Nah. Wa haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Haddatsana Asim bin Muhammad bin Zaid an abihi. Qala haddatsana Abdullah. Dalam menceritakan kepada kami
Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Asim bin Muhammad bin Zaid an abihi dari bapaknya. Qala ia berkata, qala Abdullah, telah berkata Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu hadzal amru fi Quraisy. Urusan umat ini senantiasa dipegang oleh orang Quraisy. Ma baqiya minan nas isnani. Selama masih ada dua orang yang tersisa di kalangan manusia. Setelah semuanya mati, tinggal dua, itu senantiasa masih dipegang oleh orang Quraisy. Nah, ini pernyataan langsung dari Rasulullah SAW tentang keutamaan apa ini? Suku Quraisy. Ya, nah, dan Allah memang memilih beliau dari suku Quraisy, suku yang paling terhormat di kalangan bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang lain. Ya, nah, jangan bilang ada kasta dalam Islam. Itu namanya karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, yang tidak bisa kemudian diprotes. Itu hak Allah, ya. Seperti Rasulullah dari bangsa Arab, bukan berarti ada kasta. Memang Allah memilih beliau dari kalangan Arab. Di orang Jawa jangan protes. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa Arab. Begitu, ya. Nah, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarir an Husain an Jabir bin Samurah qala. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Husain dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haddatsana Rifa'at bin Al-Haytham Al-Wasiti wa lafdhu lahu. Dan telah menceritakan kepada kami Rifa'ah bin Al-Haytham Al-Wasiti, dan lafaz ini milik beliau. Haddatsana Khalid yani ibn Abdullah At-Tuhan an Husain an Jabir bin Samurah qala. Telah menceritakan kepada kami Khalid yani ibn Abdullah At-Tuhan dari Husain dari Jabir bin Samurah, ia berkata, dakhaltu ma'abi ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku masuk bersama bapakku menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Jabir itu sahabat, bapaknya siapa? Samurah bin Junadah. Ya. Juga sahabat. Bapak sama anak masuk sama-sama sahabat ini, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fihi musna asyara khalifatan. Sesungguhnya urusan agama ini akan terus jaya sampai selesai masa 12 khalifah. Sampai masa 12 apa ini? Khalifah. Artinya habis itu apa? Enggak berjaya. Qala thumma takallama bi kalamin khafiya alayya. Kemudian Rasulullah mengucapkan ucapan yang tidak aku dengar. Khafiya alayya. Sama. Kok bisik-bisik sama bapak saya saja, ya. Nah. Qala faqultu li abi, ma qala. Maka aku pun bertanya kepada bapak saya, Pak, tadi Rasulullah ngomong apa? Kok saya enggak dengar? Qala kulluhum min Quraisy. 12 khalifah tadi itu, ya, semuanya dari Quraisy. Nah, qala bitin azakumullah. Dari sini terdapat dalil tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau mengkabarkan sesuatu yang akan terjadi dan ternyata sesuatu itu benar-benar apa ini?
terjadi seperti apa yang beliau kabarkan, bahwa Islam itu jaya. Artinya Islam ini benar-benar mantap dipegang oleh seorang yang betul-betul mengamalkan sunnah dan disegani oleh orang kafir. Terus sampai berakhirnya masa pemerintahan 12 khalifah. Nah, dan semuanya ternyata dari Quraisy, dan memang benar mereka dari Quraisy. Seperti itu. Siapa saja mereka ini? Qanabitina azakumullah, karena ada muskilah. Nah, kalau 12 khalifah, sementara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma takunu malika atau mulkan, ya. Thumma takunu apa ini? Mulkan. Nah. Khalifah sesudahku itu selama 30 tahun. Setelah itu adalah dipimpin oleh orang-orang yang menggunakan sistem apa ini? Kerajaan. Sementara tadi Islam ini jaya sampai selesainya masa jabatan kepemimpinan 12 apa ini? Khalifah. Nah, apakah 12 khalifah itu masanya sampai 30 tahun? Lebih dari 30 tahun. Kenapa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan permulaan Al-Hasan, ya, itu sudah 30 tahun. Soal 5 khalifah. Sementara ini 12 khalifah, berarti lebih dari 30 tahun. Ini seolah-olah terjadi apa ini? Kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Padahal ikhwan fillah azakumullah, ini tidak bertentangan satu sama lainnya. Ya. Bahwasanya hadis ini ikhwan fillah azakumullah, yang dimaksud dengan 30 tahun itu ialah khalifatun nubuwah. Ya. Khalifatun nubuwah. Khalifah yang mendapati masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara 12 khalifah itu ialah di samping khalifatun nubuwah juga khalifah-khalifah yang lain yang penting baik dan jaya Islam di dalamnya, sehingga enggak masalah kalau sampai jumlahnya apa ini? 12. Paham ya? Berarti jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah, ya, menjumpai beliau, namanya khalifatun nubuwah. Umar bin Khattab melihat Rasulullah, ya kan? Sahabat Rasulullah, namanya khalifatun nubuwah. Utsman bin Affan juga apa ini? Khalifatun nubuwah. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma juga begitu, cucunya Rasulullah, ya, khalifatun nubuwah. Setelah itu sisa khalifah yang ada itu bukan khalifatun nubuwah, tetapi termasuk dalam bagian khalifah yang menyebabkan Islam ini jaya dan Islam ini kokoh serta ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan ini khusus bagi mereka-mereka yang baik dalam memimpin kekhalifahan saja. Dan itulah yang diperselisihkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa sajakah sisa khalifah yang dimaksud? Sudah berapa? 5 ya? Kurang berapa? Kurang 7. Siapa saja? Ke-7 itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang tawakuf, wallahu ta'ala alam bissawab, siapa mereka. Ada yang kemudian menentukan. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga
Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga Imam Abu Hatim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Mereka itu ialah Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah. Kemudian Marwan. Kemudian Sulaiman. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Nah. Muawiyah, Yazid, Marwan, kemudian Sulaiman, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ini yang disepakati, yang lainnya diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Nah, di masa-masa mereka ini, Islam kuat, disegani oleh musuh-musuhnya, dan Al-Quran dan Sunnah sebagai bendera mereka, sebagai pegangan mereka. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi, ya. Nah, turun-menurun. Ya, ini merupakan bantahan bagi mereka-mereka yang tidak paham tentang masalah arti kejayaan suatu umat, sehingga mereka menyatakan kejayaan Islam ini ada di masa apa ini. Nah, ini Abbasiyah, ya. Nah, padahal jauh dari masa apa ini. Nubuwah dan juga tidak termasuk dalam 12 apa ini khalifah. Yang dikatakan mereka ini adalah pemegang kendali umat Islam yang saat itu Islam jaya dan disegani oleh musuh-musuhnya karena kuatnya mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, disebutkan selanjutnya. Hadatsana Ibnu Abi Umar. Hadatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umar. Dalam menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar. Dalam menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri. Dari Abdul Malik bin Umar an Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu amrun nasi madiyan ma waliyahum 12 rajula. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش. Sama dengan tadi, ya. Jadi urusan manusia ini akan senantiasa kokoh selama dikendalikan oleh 12 khalifah, ya, 12 laki-laki, rajulan. Ini merupakan dalil bahwasanya syarat yang kedua Quraisy, tadi yang pertama, yang kedua ialah ayyakuna rajulan. Khalifah, pemimpin itu harus apa ini? Laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, jangan protes. Itu ialah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tentu mesti ada hikmah di balik itu semuanya. Ya, kita harus percaya kepada Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin harus apa ini? Laki-laki, bukan perempuan. Nanti akan datang pembahasan hadis berikutnya tentang betapa ruginya orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin wanita. Ya, nah, sehebat apapun wanita itu, ya, sehebat apapun wanita itu, tetap menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan pilih kasih atau merendahkan martabat wanita, tetapi ada posnya masing-masing. Kapan wanita boleh beraktivitas, kapan tidak boleh. Dalam urusan kekhalifahan, kepemimpinan, laki-laki itulah yang harus memegang kendali. Rajulan. Ya kan? Nah. Kemudian Rasulullah berkata-kata dengan bapak saya dengan kalimat yang saya tidak mendengarnya. Fasa'atu abi, maka aku bertanya kepada bapak saya, apa yang disabdakan Rasulullah tadi? Qala kulluhum min Quraisy. 12 laki-laki tadi semuanya dari apa ini? Quraisy. Masyaallah, ya. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awana an Simak bin Jabir bin Samrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam
di hadzal hadits wa lam yadhkur la yazalu amrun nas madiyah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak bin Jabir bin Samrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini dan tidak menyebutkan lafaz la yazalu amrun nasi madiyah. Hadis berikutnya. Hadatsana Hajjaj bin Khalid al-Asdi. Hadatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samrah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Khalid al-Asdi, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Simak bin Harb. Dia berkata, aku mendengar Jabir bin Samrah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalul Islamu azizan. Islam ini senantiasa azizan, memiliki izzah. Apa ini? Kemuliaan, kewibawaan di hadapan musuh-musuhnya. Ilasna asyara khalifatan, sampai habisnya masa 12 khalifah. Ya. Tsumma qala kalimatan lam afhamha. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang aku tidak memahaminya. Faqultu li abi, maka aku bertanya kepada bapak saya, "Maqal, Pak, apa yang disampaikan Rasulullah tadi?" Qal, "Kulluhum min Quraisy." Semuanya dari apa? Quraisy. Ini ikhwan fillah azakumullah, terdapat hikmah di balik semua ini. Ternyata hikmahnya ialah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Islam ini berwibawa di hadapan musuh-musuhnya, memiliki izzah selama mereka mentaati peraturan ini, yakni mengangkat orang-orang Quraisy yang betul-betul mumpuni ilmu agamanya sebagai khalifah dan pemimpin mereka. Tidak selain orang Quraisy, selama ada di sana orang-orang Quraisy. Ya, nah, tentunya orang Quraisy yang benar-benar mantap, ya, itu orang Quraisy juga manusia, ya kan? Di kalangan mereka itu ada yang enggak berilmu, ada yang berilmu, ya pilihin yang berilmu. Karena syarat selanjutnya, yang ketiga ialah ayyakuna adilan muti'an billahi ta'ala. Syarat seorang khalifah yang ideal dalam Islam ialah harus adil dalam arti mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti adil menyamaratakan antara ahlul haq dan ahlul batil, menyamaratakan antara penjudi dan orang yang ahli ibadah. Tidak. Menyamaratakan antara muslim dan kafir. Tidak. Bukan itu yang namanya adil. Adil itu ialah yang mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah memang dalilnya ialah diambil dari tadi itu. Semuanya dari Quraisy dan 12 tadi itu menyebabkan Islam berwibawa. Abu Bakar siapa yang melakukan keadilan beliau? Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan dan yang lainnya. Mereka ialah orang yang adil. Orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga, ya. Itu syarat ideal. Bukan berarti kalau pemimpinnya sudah tidak adil terus digulingkan, habis parah, tidak, ya. Nanti ada tentang masalah itu, ya. Ini masalah ketatanegaraan, ya, kriteria calon-calon pemimpin ideal dalam Islam. Ini disampaikan dalam Sahih Muslim secara khusus. Mengapa? Karena orang-orang Khawarij sejak zaman dulu hingga kini ila yaumil qiyamah mereka itu buta dengan permasalahan ini. Khalifah bagi mereka itu ialah pemimpinnya. Ya. Nah, pemimpin organisasinya itulah yang harus jadi pemimpin. Gitu, ya. Kalau tidak, mereka pun beroposisi. Kalau tidak, berusaha menggalang massa, menggulingkan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang siapa yang layak menjadi pemimpin. Tapi seandainya yang jadi pemimpin mereka kok tidak memenuhi semua kriteria ini, sudah enggak Quraisy,
Gak laki-laki. Yo gak adil. Nanti ada aturan sendiri dalam Islam bagaimana menghadapi khalifah atau pemimpin semacam itu dalam bab-bab hadis berikutnya. Disebutkan secara lengkap. Ya, supaya kita tidak buta dalam bersikap. Nah, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadatsana Abu Muawiyah an Dawud an Sya'bi an Jabir bin Samurah qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Dawud, dari Sya'bi, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu hadzal amru azizan ila 12 khalifatan. Qala thumma takallama bi syai'in lam afhamhu, faqultu li abi, ma qala? Faqala kulluhum min Quraisy. Sama dengan tadi, ya. Artinya juga sama. Hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, hadatsana Yazid bin Zuraid, hadatsana Ibnu Aun. Ibnu Aun ini Abdullah bin Aun. Wa hadatsana Ahmad bin Utsman an-Nawfali wa lafdhu lahu. Hadatsana Azhar, hadatsana Ibnu Aun an Sya'bi an Jabir bin Samurah qala. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, "Intalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i abi." Aku pernah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bersama dengan bapakku. Siapa namanya? Bapaknya Samurah bin Junadah, ya. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Rasulullah bersabda, la yazalu hadzal dinu azizan mani'a ila 12 khalifatan. Kata Rasulullah, agama Islam ini akan terus azizan, memiliki izzah, mani'a, ya, memiliki pamor yang kuat, ila 12 khalifatan, sampai habisnya masa 12 khalifah. Faqala kalimatan sammanihan nas. Kemudian Rasulullah mengucapkan satu kalimat yang manusia itu saking ributnya sampai membuat saya tuli, enggak dengar. Faqultu li abi, maka aku bertanya kepada bapak saya, maka tadi apa yang disampaikan Rasulullah? Qala kulluhum min Quraisy. Kulluhum min Quraisy. Nah, jelas ya. Nah, jadi Quraisy terus ada dalilnya. Ada. Soal pertama sampaikan Quraisy. Kalau nggak percaya, sampaikan kepada mereka yang memang tidak memahami tentang masalah ini. Langsung ribut. Quraisy. Tak mau. Ya. Masa harus Quraisy? Dalilnya mana? Ini dalilnya. Mau apa? Dalilmu mana? Paling ngambil dalil-dalil ayat umum, hadis-hadis umum tentang masalah Islam itu menyamakan semua manusia, macam-macam gitu. Ya, iya betul, sama. Memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beberapa hal ada yang memang layak mendapatkan keutamaan, yang lainnya tidak. Tapi tidak boleh protes karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hikmah di balik itu semuanya. Dan di antara hikmahnya tadi itu, selama dipimpin oleh suku Quraisy yang betul-betul mantap agamanya, Islam ini jaya dan pamornya kuat luar biasa di depan musuh-musuhnya. Selanjutnya, ini ada tambahan lafaz-lafaz hadis, ya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Hatim wa Abu Ismail anil Muhajir bin Mismar an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas ia berkata, katabtu ila Jabir bin Samurah ma'a ghulami Nafi. Aku menulis surat ke Jabir bin Samurah dan saya titipkan ke budakku, yakni si Nafi. An akhbirni syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni isi surat itu, wahai Jabir bin Samurah,
tolong sampaikan kepada saya hadis yang Anda dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fakataba ilayya, maka pun Jabir bin Samurah membalas suratku, ya. Dan tulis di dalam surat itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah asyiyata rujimal aslami. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari Jumat sore hari di mana Al-Aslami dirajam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Al-Aslami, ini yang berzina dan dia muhsan, sudah menikah, ya. Diterapkan hukum apa ini? Rajam. Ini Rasulullah, ya. Rajam. Jangan coba-coba. Nah, hukumannya apa ini? Rajam. Dan ini ikhwan fillah a'azakumullah yang menerapkan hukum rajam ini haruslah dari penguasa muslim yang sah, ya, bukan mereka-mereka yang tidak memiliki apa ini? Kekuasaan dan dalam pemerintahan, ya. Nah, yaqul Rasulullah bersabda di saat hari Jumat, di saat proses hukuman eksekusi rajam untuk si Al-Aslami, la yazalu dinu qa'iman hatta taqumas saah. Agama Islam ini akan terus tegak sampai hari kiamat. Ya. Au yakunu alaikum isna asyara khalifatan. Atau bisa tegak kalau di antara kalian ada 12 khalifah. Yakni berlalunya masa 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Termasuk tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam ini akan bisa jaya sampai hari kiamat nanti itu. Ya, di antara salah satu kejayaannya ialah di masa-masa 12 apa ini? Khalifah. Wa sami'tuhu yaqul, maka aku pun mendengar Rasulullah juga bersabda, Usaibatun minal muslimin yaftatihuna al-bait al-abyad bait Kisra. Ada sekelompok kaum muslimin nanti di akhir zaman yang akan bisa menaklukkan al-bait al-abyad, rumah putih, gedung putih. Al-bait al-abyad, gedung putih. Bait Kisra, yakni istananya Kisra, au ali Kisra atau keluarganya Kisra. Ya. Nah. Ini ya pusat berat di sana itu ya. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nanti di akhir zaman ada yang bisa menghancurkan ya dan menaklukkan ya. Nah, puasa ya kaum muslimin. Wa samituhu yaqul, aku juga mendengar Rasulullah bersabda, inna baina yadis-sa'ah kadzabin fahdharuhum. Sesungguhnya besok mendekati hari kiamat akan bermunculan para pendusta. Ya, yakni semuanya mengaku dirinya sebagai nabi. Pendusta. Maka hati-hatilah kalian dengan mereka, ya. Wa samituhu yaqul, aku juga mendengar Rasulullah bersabda. Ini ditulis pula oleh si Jabir bin Samurah dalam suratnya, ya. Idza a'tallahu ahadakum khaira falyabda bi nafsihi wa ahli baitihi. Jika Allah memberi kalian rezeki, ya khaira ini dianggap rezeki yang baik, ya. Maka hendaklah dimulai untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian kebutuhan rumah tangganya. Baru kalau tersisa diberikan kepada yang lainnya, ya. Ini proses atau tahapan apa ini? Sedekah, ya. Jadi kebutuhan pribadinya, kebutuhan keluarganya dipenuhi, sisa dibagikan kepada fuqara wal masakin. Namanya ibda biman ta'ul,
mulailah dari orang-orang yang engkau tangguh. Jangan keluarganya ditelantarkan sama teman baik sekali, semua yang dikasihkan. Keluarganya terlantar. Ini semuanya termasuk tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tuhu yaqul, aku juga mendengar Rasulullah bersabda, alal haud, saya akan mendahului kalian di atas haud. Haud itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diberikan kepada umat Islam. Ya, dan tidak dapat merasakan haud ialah orang-orang kafir dan ahlul ahwa wal bidah. Mati dalam kondisi senang bid'ah, enggak merasakan haud. Haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau diminum tidak akan haus selamanya, ya. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ya. Besok di hari kiamat. Nah, yang terakhir, hadatsana Muhammad bin Rafi, hadatsana Ibnu Abi Fudaik, hadatsana Ibnu Abi Dzibin an Muhajir bin Mismar an Amir bin Sa'd. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzibin dari Muhajir bin Mismar dari Amir bin Sa'd, annahu arsala Ibni Samura al-Adawi. Sungguhnya dia mengirim surat kepada Ibnu Samura, anaknya Samura al-Adawi. Ini kesalahan tulis dalam Sahih Muslim, ya. Yang benar ialah al-Amiri, ya. Nah, Jabir bin Samura al-Amiri bukan al-Adawi. Nah, hadatsana ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada kami apa yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadaqara nahwa hadits Hatim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian menyebutkan seperti hadis Hatim tadi itu, ya. Dengan banyak hal. Dalam hadis ini, khanafitina azakumullah, terdapat dalil tentang disyariatkan untuk bermurasalah, ya, saling surat menyurat dalam rangka menimba ilmu, ya, kepada mereka-mereka yang berilmu apabila kita tidak mengetahuinya, bukan pakai SMS atau pakai surat untuk menanyakan tentang masalah-masalah apa ini agama. Dan itu merupakan kebiasaan para salaf. Kalau nggak ada ulama di daerahnya, yang ngirim surat. Kalau nggak ada Pak Bos, ya budaknya yang disuruh, ya, tolong sampaikan ke fulan, ya, isinya minta hadis, tanya macam-macam, ya. Nah, ini semuanya ikhwan fillah azakumullah merupakan dalil yang jelas sahih, tidak diragukan kesahihannya, ya. Bahwasanya syarat khalifah yang pertama ialah harus dari Quraisy, yang kedua laki-laki, yang ketiga adil. Adapun nanti syarat-syarat yang lainnya di antaranya ialah hurriyah, merdeka, bukan budak, ya. Nah, ini semuanya disampaikan dengan menggunakan sanad, dan itulah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata semaunya, khususnya dalam masalah ketatanegaraan. Semuanya dibahas komplit. Ya. Nah, dari sini jelaslah penyimpangan-penyimpangan yang bisa kita ketahui, ya, dari kebanyakan kaum muslimin karena tidak paham tentang masalah ini. Nah, akhirnya menggunakan sistem apa ini? Voting. Suara terbanyak. Enggak tahu sesuai dengan kriteria atau tidak. Sing paling akeh suara ini menang. Ya, naam, menyelisih syariat. Voting itu menyelisih syariat. Menyelisih syariat. Nah, dan itu bukan musyawarah. Menang-menangan suai. Ya, kebetulan di situ koncone kabeh, kata pezina bisa jadi pemimpin. Kenapa? Yang semuanya itu mucikari-mucikarinya, pelanggan-pelanggannya itu. Nyoblos semuanya milik dia. Ya jadi. Tapi menyimpang dari
imarah syar'iyah. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya naudzubillah min dzalik kok kita diberi pemimpin seperti itu? Kalau muslim ya kita taati dalam hal yang ma'ruf, kita nasihati yang baik supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, nanti akan ada pembahasan bagaimana seandainya kriteria yang ideal tidak bisa terlaksana. Apakah kita harus mencopotnya langsung, menggulingkannya, memberontak atau gimana? Nanti akan dijawab dalam hadis-hadis berikutnya. Ya, nah. Ini ada pertanyaan, apa boleh kita batalkan sholat sendiri? Wajib jamaah dengan jamaah. Ya kita sholat sendiri gitu ya, sholat wajib ya. Kemudian kok ada jamaah, nah, putus ikut berjamaah begitu ya. Nah, insyaallah tidak apa-apa, jawab ya. Kenapa? Karena dalam hal ini kewajiban berjamaah itu tetap ada. Dia melakukan kesalahan. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah sholat dan jaraknya dekat, tinggal langsung gabung saja, nggak pakai membatalkan. Ya, nah ini kalau nggak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa makna gelar ayatullah? Ayatullah itu maknanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu tanda ya Allah ya Allah. Ayatullah tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala bishawab. Ayatullah ini gelar-gelar yang dipakai oleh para Syiah. Ya, Ayatullah Khomeini, Ayatullah siapa begitu ya? Syiah juga. Ya. Jadi tanda besar seolah-olah itulah kebesaran Allah dalam bentuk tokoh mereka yang Syi'i. Ya. Nah. Apa maksud para mullah? Mullah. Allah Ta'ala alam bishawab. Ya. Nah, Maulana, ya, Maulana, ya pemimpin kami, ya, pemimpin kami, ya. Mullah siapa? Ya, itu sama sekelas dengan apa ini? Maulana Malik Ibrahim, Maulana siapa begitu ya. Nah, Allah Ta'ala alam bishawab. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, penulis wahyu dan memiliki keutamaan dari Rasulullah beserta para Badar. Ya, nah Muawiyah inilah yang kharabatin azakumullah dijadikan sebagai bahan perbincangan oleh orang-orang Khawarij dan juga orang Syiah pengagum Ali yang sesat juga dari Ali, ya. Sehingga dikaranglah buku-buku yang tidak benar menjelek-jelekan siapa? Muawiyah. Ya. Bahkan proses islah antara Ali dan Muawiyah itu diawali oleh Muawiyah. Muawiyah sendiri yang ingin damai. Ternyata orang Khawarij yang ngompori arus bawah sehingga terjadi peperangan yang tidak dikehendaki oleh Ali dan Muawiyah itu sendiri. Itu fitnah. Dan Muawiyah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau seandainya melakukan kesalahan, statusnya jelas sebagai seorang mujtahid yang memang kalau salah dapat satu pahala. Dan tidak boleh bagi kita mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Kenapa? Rasul menyatakan seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak bisa menandingi amal mereka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, apalagi peserta para Badar, jaminannya surga. Ya, enggak ada apa-apanya. Bahkan para ulama Ahlussunnah menyatakan sahabat yang hanya sekilas melihat Rasulullah saja lebih baik daripada tabi'in yang paling baik agamanya. Muawiyah penulis wahyu. Jadi Quran yang kita baca ini dulu yang nulis Muawiyah. Ya, nah, termasuk putranya Yazid juga di masa-masanya
banyak menjayakan Islam. Hanya saja memang seperti tadi itu, ya. Yazid yang namanya pemimpin ada kekurangan, ada apa? Kelebihan. Jadi para ulama dalam masalah ini tidak kemudian memberontak kepada Yazid, ya. Dari para sahabat yang menemui zaman Yazid bin Muawiyah, mereka sami'na wa ata'na pada Yazid. Yang asalnya enggak mau, ketika mendapat nasihat-nasihat dari para sahabat yang lainnya, akhirnya turut untuk membaiat Yazid. Ya, jadi kalau mendengar berita-berita miring tentang Muawiyah atau Yazid, itu sumbernya ialah orang Syiah atau Khawarij. Ya, yang memang suka menyalahgunakan kesempatan mengadu domba antara kaum muslimin. Masya Allah, kalau sudah mencaci Muawiyah sampai menyatakan Muawiyah tidak layak sebagai seorang sahabat. Ya, begitu. Nah, apa maksudnya ya? Jadi tidak salah apa yang Anda dengar. Memang kayak gitu yang beredar tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya tentang masalah ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan prinsip dari sabda Rasulullah tadi itu, ya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Jadi prinsipnya ialah as-sukut, diam tentang penyimpangan yang secara zahir mereka lakukan, dan kita meyakini bahwasanya itu ialah kesalahan ijtihad mereka. Dan kita meminta ampun kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya, dan tidak mengikuti kesalahan itu. Jadi antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib pernah terjadi apa ini? Perangan, ya, perang Jamal, ya, perang apa? Siffin, ya. Nah, ini yang benar menurut para ulama ada pada pihak Ali, dan yang salah ada pada pihak Muawiyah. Tetapi ma bainal ajr wa ajrain, kata para ulama. Itu kesengketaan itu antara satu pahala dan dua pahala. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Karena semuanya sahabat dan ahli ijtihad. Dan tidak kemudian malah menggunakannya sebagai bahan untuk menjelek-jelekan sahabat dan mencaci maki mereka, dan tidak menggubris sederet fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat tadi itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, nah, insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang tentang masalah al-istikhlaf, yakni mengangkat orang lain untuk melanjutkan kepemimpinannya dan juga tidak mengangkat, ya, istikhlaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.